Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, temuan 4 sidik jari dalam barang bukti kasus kematian Arya Daru hanya satu yang dapat diidentifikasi. 3 lainnya tidak terbaca karena medan permukaan dan kondisi cuaca. Polisi juga menegaskan sidik jari di sprei dan bantal tidak dapat ditangkap dengan maksimal karena permukaan berpori. Polisi belum menghentikan penyelidikan dan masih membuka ruang terhadap fakta baru. Salah satunya soal dugaan media sosial Arya Daru yang disebut-sebut berubah dan diduga dikendalikan pihak lain. Untuk hal ini, Polda Metro akan berkoordinasi langsung dengan pihak Meta. Terkait sosok wanita Farah, yang menurut tim kuasa hukum keluarga Arya Daru sebagai teman curhat dan riwayat check-in sebanyak 24 kali, polisi menegaskan semua informasi sensitif harus dikoordinasikan dulu dengan keluarga inti korban. Polisi menilai banyak material yang menyentuh privasi korban, sehingga keluarga inti seperti istri serta orang tua harus menyatakan siap atau tidak untuk membuka informasi. Penyidik juga tidak menutup kemungkinan pemeriksaan suami Farah, namun menunggu penilaian urgensi dari perkembangan penyelidikan. Temuan 3 sidik jari itu hanya satu yang dapat dilakukan identifikasi. 2 itu bisa saja karena cuaca, karena kondisi sidik jari itu tidak bisa diidentifikasi ataupun dilakukan pengujian sehingga belum dapat. Penyidik belum menghentikan proses penyelidikan dikarenakan apabila masih menemukan informasi fakta-fakta lain ini selalu akan didalami. Kami tekankan sekali lagi bahwa Polda Metro Jaya belum berhenti. Sebelumnya Rabu minggu lalu, kuasa hukum keluarga Arya Daru Pangayunan mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi undangan penyidik. Pihak keluarga menekankan sejumlah permintaan, mulai dari progres penyelidikan, permintaan gelar perkara, hingga desakan agar kasus dibuka secara transparan ke publik. Pihak keluarga juga meminta agar gelar perkara dilakukan terbuka dan melibatkan media. Mereka menilai tidak ada yang perlu ditutupi terkait privasi, karena keluarga sudah menyatakan siap untuk membukanya. Keluarga juga mendesak agar kasus ini ditingkatkan ke penyidikan, sembari mendorong adanya tindakan hukum terhadap pihak yang diduga terlibat. Dalam penjelasannya, Nikolai menyoroti sejumlah kejanggalan teknis di TKP, termasuk kondisi lakban dan plastik yang digunakan di tubuh almarhum, serta proses olah TKP yang dinilai tidak menunjukkan barang bukti otentik. Nikolai menegaskan apabila permintaan terkait transparansi dan gelar perkara tidak dipenuhi, maka mereka mengajukan agar penanganan dialihkan ke Bareskrim Mabes Polri. Tidak perlu ditutup-tutupi, karena ini sudah menjadi rahasia umum. Privasinya apa? Sehingga kita bisa tahu penyebab kematian itu apa sebenarnya. Ya. Dan kalau dikatakan bahwa itu konsumsi keluarga, keluarga sudah bersedia untuk dibuka. Tidak perlu ditutup-tutupi. Keluarga sudah memberitahu pada kami bahwa buka saja privasi itu. Pun itu di mass media buka. Tidak perlu tutup-tutupi. Nah, kalau apa yang kami sampaikan ini tidak dapat dipenuhi, maka kami minta agar penyelidikan daripada kasus kematian misterius ini diambil alih, ditarik ke Bareskrim Mabes Polri. Nikolai Aprilindo juga menyampaikan temuan terbaru terkait data privasi yang sebelumnya disebutkan penyidik. Informasi privasi yang dimaksud berasal dari keterangan 3 saksi, mulai dari resepsionis, petugas keamanan, hingga penyedia platform pemesanan hotel. Terdapat catatan check-in almarhum di sejumlah hotel di Jakarta bersama seorang perempuan bernama Farah sejak awal 2024 hingga Juni 2025, yang totalnya diperkirakan mencapai 24 kali. Untuk itu ia meminta penyidik memperdalam pemeriksaan terhadap Farah, serta seorang pria bernama Dion, 2 sosok yang disebutkan berada di sekitar Arya Daru sebelum kematiannya. Nikolai juga menyampaikan fakta baru terkait keganjilan di TKP, termasuk posisi CCTV yang dinilai tidak merekam aktivitas di depan kamar Arya Daru, hingga hilangnya salah satu penghuni kos pasca insiden. Juga soal 4 sidik jari di lakban, namun hanya satu yang layak uji dan dipastikan milik almarhum. Sementara 3 lainnya dinyatakan tidak dapat diteliti. Kemudian temuan forensik dari RSCM yang menyebut adanya lebam dan memar di dada, pelipis dan leher korban akibat benturan benda tumpul,
meski belum dapat dipastikan bersifat aktif atau pasif. Kuasa hukum menegaskan keluarga siap membuka seluruh informasi privasi demi kepentingan pembuktian. Mereka juga siap menyerahkan temuan tambahan dan membawa ahli pembanding apabila gelar perkara resmi dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya. Budi Tanjung, Jakarta.